Assalamualaikum. Kalian semua baik-baik aja kan? Kali ini kita bakal ngebahas kasus salah satu cegil dari Jepang. Seperti yang kalian tahu, setiap perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya. Salah satu kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama kaum laki-laki. Sada Abe. Perempuan ini terakhir dari keluarga yang kaya raya, dan dia juga anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia terakhir pada tanggal 28 Mei 1905. Kedua orang tuanya bernama Shigeyoshi dan Katsu Abe. Ayahnya merupakan pengusaha besar tikar tatami dari Jepang, lebih tepatnya berada di daerah Kanda, Tokyo. Nah, 8 bersaudara ini ternyata tinggal sisa 4 guys, karena 4 lainnya itu tidak bertahan hidup sampai usia dewasa. Pada saat Sada lahir, ayahnya juga telah tua yang berusia 52 tahun pada saat itu. Ayah dan ibunya Sada juga dikenal sebagai orang baik dan tidak memiliki catatan kriminal. Sada memiliki kakak yang bernama Shintaro. Dia dikenal sebagai laki-laki yang playboy dan pernah membawa kabur uang orang tuanya pada saat setelah menikah. Bahkan, kakaknya Sada yang bernama Teruko pernah juga loh dihukum oleh ayahnya Sada ke rumah kupu-kupu malam karena dia itu melakukan beberapa kesalahan. Teruko ini sering banget gonta-ganti pasangan dan membuat ayahnya itu kepusingan. Dan pada saat itu hukuman seperti ini di Jepang itu lazim. Namun tidak beberapa saat lama tuh waktu Teruko ini diberi hukuman oleh ayahnya, dia ditebus lagi oleh ayahnya setelah dijual. Sejauh ini sih nggak ada hal-hal aneh ya yang terjadi di keluarganya, apalagi latar belakangnya keluarganya ini kaya dan orang tuanya juga baik-baik aja. Lantas apa sih yang membuat Sada ini mempunyai sifat aneh? Yuk kita lihat. Saat Sada lahir, Sada itu sangat disayang banget sama mamahnya. Kenapa? Karena mamahnya ini kan tahu nih Sada anak bungsu. Sehingga semua yang diinginkan Sada itu pasti dikabulin. Sebetulnya mamanya Sada ini sudah mengarahkan Sada untuk menjadi seorang seniman, seperti mengikuti kelas musik, bernyanyi, dan salah satu alat musik yang diajarkan kepada Sada itu adalah samisen. Samisen itu apa sih? Nah, samisen itu adalah alat musik seperti gitar yang sebenarnya hanya 3, berasal dari Jepang. Alih-alih menjadi seorang seniman, ternyata niatan ibu Sada ini justru membuat Sada ini lebih cenderung pengen menjadi seorang geisha. Geisha itu apa sih? Geisha itu adalah salah satu penghibur atau orang lah ya, karakter penghibur yang mukanya itu putih semua, kayak gini nih gambarnya. Kan tadi kita udah tahu ya background keluarganya itu saudara-saudaranya suka pada bikin masalah. Yang tadi ada Shintaro dan juga Teruko. Nah, 2 orang itu kan pada saat itu lagi buat masalah yang panas di keluarganya. Sehingga Sada ini kemana-mana tuh jadi sendirian, gak ditemenin sama saudaranya ini. Pas saat itu dia ngerasa sendiri, dia malah bergabung ke sekelompok orang-orang yang senasib juga sama dia. Pada usia 15 tahun, Sada ini tamasya bersama teman-temannya. Dan pada saat itu dia harus mengalami kejadian yang sangat buruk, di mana dia itu dipaksa oleh salah satu temannya untuk melakukan hubungan terlarang. Ya meskipun orang tua Sada selalu membela Sada, mensupport Sada, tapi hal ini bikin Sada gak seperti dulu lagi dan bikin Sada merasa dirinya hancur. Sada menjadi anak yang nakal, agresif, tidak terkontrol emosinya, dan akhirnya ayah Sada ini harus memberikan hukuman yang sama seperti kakaknya Sada yang dulu, yaitu menjual Sada ke rumah geisha pada tahun 1922. Waktu dihukum, Sada itu mikir, gue dihukum di rumah geisha yang tempatnya tuh dia seneng, yang dulu tuh pernah dia pelajarin waktu disuruh jadi seniman sama ibunya. Tapi alih-alih seneng, malah jadi yang dia dapat itu hal-hal buruk dan tidak seindah yang dia pikirkan. Pengennya sih di sana dia jadi bintang terkenal yang besar gitu ya, bintang geisha, tapi dia di sana malah jadi orang yang biasa aja, yang ecek-ecek. Dia malah kerja sebagai pemuas hubungan terlarang suami istri. Selama 5 tahun dia di sana, ternyata dia punya penyakit menular yang ditularkan oleh pelanggannya. Setelah 5 tahun kerja di sana dan akhirnya dia tuh memutuskan buat, oh kayaknya gue harus berhenti nih dari sini, gue harus pindah ke tempat yang berlisensi. Tapi sama yang dilakukan hal-hal seperti itu. Setelah dia pindah dan kerja di sana, tapi Sada ini dicap sebagai orang yang buruk. Dia sering mencuri uang pelanggannya, dia juga sering kabur-kaburan dari tempat itu, padahal dia kesana pengen nyari gaji yang lebih baik. Setelah 2 tahun dia di tempat berlisensi itu, dia memutuskan untuk keluar dan menjadi seorang pramusaji. Namun tidak lama di sana, karena dia berpikir, di pramusaji ini gaji saya kecil. Akhirnya dia keluar dan dia malah masuk lagi ke rumah kupu-kupu malam yang tidak berlisensi.
Mamanya Sada telah berpulang pada tahun 1933 dan Sada memutuskan untuk kembali ke Tokyo untuk mengunjungi makam mamanya. Sedangkan ayahnya sendiri meninggal pada tahun 1934 yang selama sakit parahnya itu 10 hari Sada yang telah merawat ayahnya. Pada saat Sada di Tokyo ini, ia memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah kupu-kupu malam lagi. Tapi tidak bertahan lama, Sada ditangkap oleh polisi karena dilakukannya penggerebekan secara rahasia. Tapi Sada juga nggak lama-lama kok di kantor polisi karena ada seorang pria yang menebus dia. Laki-laki yang bernama Kinosuke Kasahara ini merupakan salah satu teman baik pemilik rumah kupu-kupu malam itu, yang ternyata dia itu menyukai Sada. Setelah ditebus, Sada menjadi simpanan Kinosuke. Namun tidak bertahan lama karena Sada itu meminta untuk Kinosuke, ceraikan saja istrimu, kamu harus menjadi milikku seutuhnya. Dan Kinosuke pun menolak, akhirnya mereka berpisah. Padahal Sada ini udah dikasih fasilitas uang sendiri, rumah untuk tempat tinggal sendiri. Tapi ya apa boleh buat. Setelah berpisah, Sada memutuskan untuk ke Nagoya, bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah makan pada tahun 1935. Gak lama dari Sada bekerja di restoran di Nagoya itu, dia berpacaran sama salah satu pelanggan di restoran itu yang bernama Goro Omiya. Goro Omiya ini adalah seorang profesor pada saat itu, yang dia itu sekarang tuh lagi pengen menjadi seorang politikus. Namun sayangnya ternyata pemilik restoran ini tidak mengizinkan kalau misalkan pegawainya itu pacaran sama pelanggan restoran tersebut. Akhirnya Sada memutuskan untuk keluar aja deh dari restoran ini karena gue juga udah bosen. Dan dia kembali ke Tokyo untuk menemui Goro. Goro tahu bahwasannya Sada ini mempunyai penyakit menular dan dia tuh ngerasa takut nih sama penyakit menularnya Sada. Akhirnya dia tetap kasihan dan gak menjauhi Sada dengan cara memberikan fasilitas hidup dan membiayai Sada dari bulan November sampai Januari 1936. Pada bulan Januari, Goro menginginkan Sada itu untuk membuka restoran atau ya bisnis semacamnya lah, supaya Sada ini bisa melanjutkan hidupnya dengan biayanya sendiri. Pada bulan Februari 1936, akhirnya Sada memutuskan untuk masuk lagi deh menjadi seorang pramusaji di salah satu restoran yang ada di Tokyo. Dan restoran tersebut dipunyai oleh seorang laki-laki yang bernama Kichizo Ishida. Dan dia dikenal tuh sebagai seorang playboy yang berusia 42 tahun pada saat itu. Namun restoran ini lebih banyak dikelola oleh istrinya Kichizo Ishida. Tak selang beberapa lama ia bekerja di sana, ternyata ia malah menjalin hubungan dengan Ishida yang pada saat itu padahal dia masih punya hubungan sama Goro juga. Gak segan-segan dia malah menduakan si Goro. Dan yang lebih parahnya banget ini ya, si Sada malah melakukan hubungan terlarang dengan Ishida di restoran tersebut. Pada tanggal 23 April, akhirnya Sada dan Ishida ini melakukan check-in ya di salah satu kedai teh yang ada penginapannya. Lanjut selama 4 hari sampai tanggal 27 April 1936, dia malah pindah tempat nih untuk ya tinggal bersama lagi dengan si Sada ini guys. Dan baru masuk kerja lagi pada tanggal 8 Mei 1936. Sada selalu merasa resah, gelisah. Karena apa? Karena Sada ini ditolak oleh Ishida untuk menjadi istri satu-satunya dia. Karena Sada itu menuntut, tinggalkan saja istri kamu harus sama aku seutuhnya selamanya. Dia malah minum-minum, pusing, gak jelas. Jadi ya berantakan gitu deh karena mengalami penolakan itu dari Ishida. Pada tanggal 9 Mei 1936, Sada menghadiri pertunjukan geisha yang pada saat itu ada adegan geisha ini menyerang kekasihnya menggunakan senjata tajam. Dan Sada itu malah kayak terinspirasi tuh dengan adegan tersebut. Sada pun merencanakan hal buruk untuk Ishida yang direalisasikan itu pada tanggal 11 Mei 1936. Pada saat Sada dan Ishida bertemu, akhirnya Sada menodongkan senjata tajam kepada Ishida sambil berbicara, kamu jangan macam-macam sama gue, kamu juga jangan pernah mempermainkan perasaan aku. Karena ternyata Sada ini guys mengalami cinta pertama bersama Ishida, yang sebelumnya tuh Sada gak pernah cinta sama orang lain. Dan lebih buruknya lagi, pangkal pahanya Ishida itu udah ditancapin senjata tajam sama Sada untuk ya mereka biar bisa melakukan hubungan suami istri lagi dengan brutal. Pada tanggal 16 Mei 1936, Sada dan Ishida kembali lagi melakukan hubungan suami istri yang brutal. Dan Sada ini menggunakan selempang kain untuk dililitkan ke saluran pernapasannya Ishida. Awalnya Ishida ini menikmati nih permainannya dan berkali-kali mencoba kembali. Namun setelah lama, Ishida pun merasakan sakit dan dia memutuskan untuk meminum pil penang sebanyak 30 butir.
Hingga pada tanggal 18 Mei 1936, saat Isida telah beristirahat nih ya, Sada itu melingkarkan ikat pinggang ke saluran pernapasannya Isida sampai Isida tiada. Kejadian jam 2 pagi tersebut pun membuat Sada melanjutkan nih aksinya dengan cara membelah buung puyuhnya Isida. Dan buung puyuhnya itu dimasukin, dibungkus dengan sampul majalah. Setelah itu cairan merah yang keluar dari tubuh Isida itu dibuat tulisan gitu di spray penginapan, bertuliskan Sada Isida Love Forever. Ya ampun, dan dia tuh ninggalin cairan merah yang bertuliskan itu tuh di penginapan. Setelah jam 8 pagi, akhirnya Sada memutuskan untuk pergi dan mengatakan pada resepsionis untuk jangan pernah mengganggu Isida yang ada di dalam kamar karena ia ingin istirahat dan tidur. Setelah kejadian tersebut, Sada malah pergi lagi nih ke si Goro dan meminta maaf. Goro pada saat itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Sada. Yang dipikirkan oleh Goro itu mungkin Sada meminta maaf atas perselingkuhannya. Namun pertemuan ini malah membuat karirnya Goro hancur. Tubuh Isida yang telah ditemukan, akhirnya polisi ini nih jadi kayak nyariin si Sada dong. Sada jadi buron. Karena viral banget beritanya pada saat itu seantero Jepang. Akhirnya Sada ngumpet ke sana kemari supaya keberadaannya tidak diketahui oleh polisi. Namun ternyata karirnya Goro ini harus hancur karena Goro itu ada keterkaitan dengan Sada. Pada tanggal 19 Mei 1936, ia pergi menonton nih si Sada. Setelah itu tanggal 20-nya ia pergi ke tempat penginapan dan melakukan pemijatan dan juga minum-minuman. Setelah minum-minum tadi, tanggal 20 juga Sada menuliskan beberapa surat untuk temannya, untuk Goro, dan juga untuk Isida yang telah ada di atas awan. Yang lebih gilanya lagi, Sada itu punya ide bahwasanya dia harus melenyapkan dirinya sendiri dengan cara terjun dari gunung sambil memegang buung puyuhnya Isida. Pada jam 4 pagi, seorang detektif yang menelusuri kasusnya Sada ini mencurigai salah satu nama samaran yang terdapat atau dicantumkan nih di penginapan tempat Sada tadi pijit-pijit dan minum-minum. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya polisi menuju ke penginapan tempat Sada ini dan menelusuri kamar yang ada Sadanya. Sada keluar dan akhirnya Sada bilang, kalian nggak perlu terlalu formal ya bapak-bapak polisi. Dan polisi ini tidak percaya sebelumnya ya, ini siapa sih? Masa ini tersangkanya? Setelah itu Sada mengeluarkan buung puyuh punya Isida. Akhirnya polisi pun paham, percaya, dan menangkap Sada di tempat tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, akhirnya ia ditanya sebanyak 8 kali oleh kepolisian dan ditanya, kenapa sih kamu melakukan hal keji seperti ini? Sada pun menjawab, saya sangat mencintainya, saya nggak mau ada orang lain siapapun itu memiliki Isida. Walaupun kejadian ini sangat-sangat memilukan atau kejam, tapi hanya inilah yang bisa dilakukan agar si Isida ini tidak jatuh ke pelukan siapapun. Dan kenapa nih si buung puyuhnya ini dibawa-bawa atau diambil? Sada menjawab bahwasanya hanya ini saja yang bisa aku miliki dan dibawa kemana-mana termasuk ke dalam tasku. Sada juga menambahkan bahwasanya buung puyuh ini sangat mengingatkan ia dengan kenangan-kenangan indah bersama Isida. Aduh, banget ya. Pada tanggal 25 November 1936, Sada mengalami atau menjalani persidangan pertamanya yang berjalan dengan lancar. Pada saat itu dimulai jam 5 pagi. Di sana sudah banyak sekali orang berkumpul ingin menyaksikan persidangan tersebut. Dan setelah itu Sada divonis 20 tahun penjara dan finalnya tanggal 21 Desember 1936 akhirnya Sada ini nih divonis untuk penyakit nyawa tingkat 2 dan juga salah satunya memotong bagian tubuh Isida. Dia dituntut 10 tahun penjara, namun nyatanya Sada ini tuh aneh ya, dia malah meminta untuk nyawa ganti nyawa. Namun ternyata itu tidak dikabulkan. Finalnya malah dia ini mendapatkan 6 tahun kurungan penjara saja. Dan dia juga mendapatkan remisi atau potongan dari negaranya karena dia berperilaku baik. Pada tanggal 10 November 1940, pada saat ulang tahunnya Jepang ini, dia mendapatkan potongan remisi tadi. Dan ia keluar penjara tahun 1941, bertepatan dia 5 tahun di penjara saja. Nggak jadi 6 tahun guys. Jadi gimana menurut kalian kasus kita kali ini, si Cegil yang luar biasa ya, pokoknya gara-gara cinta sejatinya yang salah juga sih caranya seperti itu. Semoga jadi pelajaran buat kalian kaum laki-laki, jangan pernah main-main sama perempuan, apalagi perempuan yang kayak gitu deh, yang sengklek ya. Gitu aja semuanya, jangan lupa penasaran terus sama semua cerita-cerita dari aku, kriminal, horor, di like dulu, pencet itu gratis, subscribe juga supaya langganan. Terima kasih, ditunggu saran-sarannya semua. Bye, assalamualaikum.